Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan li'ibadil mu'minin wa khatami bihi syahra siyami lil mukhlisin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuhal hadhirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Al-ayat. Sadaqallahul azim wal mana wallahu a'lam bil murad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat ridho dan inayahnya kita alhamdulillah mampu dan bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita terhadap Allah, yakni melaksanakan salat Jum'ah. Salawat dan salamnya Allah senantiasa tersampaikan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang setia, dan sampai kepada kita sebagai umat mutaakhirin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya sebagai khatib, wasiat khusus bagi saya pribadi, umum bagi bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada harta yang paling banyak, jabatan yang paling tinggi di dunia ini, bahkan kebahagiaan di dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat, ialah memiliki ketakwaan dalam hati sebagai landasan kita hidup di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan syariatnya kita melaksanakan salah satu kewajiban kita terhadap Allah, takwa dan iman kita bertambah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita terhadap Allah, yakni puasa di bulan Ramadan. Walitukmilul idzata walitukabirullah. Kita telah melaksanakan, menyempurnakan puasa kita, kemudian walitukabirullah, membesarkan Allah, yakni malam Idul Fitri. Artinya, kalau orang Sunda mengatakan mound of training, bulan puasa itu, bulan Ramadan itu mound of training, bulan latihan. Maksudnya apa bulan latihan? Bulan latihan, belajar untuk latihan jujur ketika puasa, belajar untuk menahan hawa nafsu ketika puasa, belajar untuk bersabar ketika puasa, belajar untuk konsistensi itu pun ketika puasa. Belajar kita berangkat ke masjid malam-malam, karena bulan lainnya kita jarang ke masjid. Alhamdulillah pada malam ketika bulan puasa kita mampu melaksanakan dan berangkat ke masjid melaksanakan qiyamul lail, salat sunat tarawih. Artinya banyak latihan-latihan yang sangat banyak ketika bulan puasa. Akan tetapi sangat miris jikalau ketika bulan puasa selalu belajar sabar, selesai puasa selesai sabarnya.
Yang dikhawatirkan ketika puasa itu belajar selalu berangkat ke masjid ketika waktu malam, tapi selesai puasanya selesai ke masjidnya. Ketika kita bulan puasa melaksanakan puasa untuk berpuasa, kemudian mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya, selesai puasanya selesai sedekahnya. Itu yang dikhawatirkan. Gambaran sederhananya, ketika Coach Sintayong itu berlatih bola, yakin dan percaya pagi berlatih, siang berlatih, bahkan malam, bahkan pagi pun berlatih. Pada hakikatnya Coach Sintayong itu supaya timnas Indonesia itu menang. Pun begitu kita sebagai orang mukmin ketika berpuasa itu layaknya harus menang. Menangnya kapan? Pasca Ramadan. Ketika kemarin kita sering ke masjid, berangkat ke masjid untuk beribadah berjamaah di masjid, pasca Ramadan harus lebih menang lagi, harus lebih giat lagi ke masjid. Karena ditentukan berhasil atau tidaknya pendidikan itu karena sebelumnya latihan, kemudian pasca Ramadannya kita mampu melaksanakan secara konsisten. Hadirin rahimakumullah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala atadru mal muflis, kata Rasulullah bertanya kepada sahabat. Rasulullah bertanya, apa sih orang yang bangkrut? Apa sih orang yang rugi tersebut? Bertanya kepada sahabat Rasulullah. Lalu bertanyalah dan menjawablah para sahabat, qalu al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata. Kata para sahabat, orang yang bangkrut, orang yang rugi ialah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki uang. Kata para sahabat. Akan tetapi kata Rasul itu salah. Yang benar ialah innal muflisu min umati ya'ti yaumal qiyamati bis shalah wa siyam wa zakah. Akan tetapi orang yang bangkrut di hari kiamat, kata Rasul, orang yang membawa amal kebaikan salat, puasa dan zakat. Kenapa menjadi bangkrut dan rugi? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa salafa dama hadza wa daraba hadza. Maksudnya apa? Ketika dia membawa amal kebaikan di hadapan Allah, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia memakan harta-harta yang bukan haknya. Itu yang pertama. Jadi dia ketika di alam dunianya amalnya baik, salat, puasa, zakat, akan tetapi hablu minanasnya jauh panggang daripada api. Maksudnya apa? Dia amal kebajikan dia laksanakan, akan tetapi keburukan pun dia laksanakan, sampai harta orang lain yang bukan haknya dimakan, maka orang tersebut akan meminta kepada orang tersebut, ya Allah, saya tidak ridho kalau orang tersebut masuk surga, karena dulu ketika di dunia dia telah memakan hartaku tanpa izinku. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, ketika dia hendak masuk surga dicegatlah oleh salah satu orang, ya Allah, saya tidak ridho ketika dia orang yang selalu sholat ketika di alam dunia, akan tetapi dia pernah menyakiti saya, bahkan memfitnah saya. Orang tersebut ketika di dunianya zakat iya, puasa iya, sholat apalagi, akan tetapi selalu menyakiti sanak saudaranya, sampai ketika dia hatinya bersih seperti air,
menjadi keruh seperti air comberan. Maksudnya apa? Sakit hati karena perkataan orang tersebut. Makanya momentum ini sangat luar biasa, saling memaafkan, saling mengampuni sanak saudara, itu adalah untuk solusi supaya puasa kita, zakat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, yang tidak akan masuk surga walaupun dia ibadah karena ada yang tersakiti masih di dunia. Yang ketiga ialah orang yang memukul saudaranya. Dia selalu melaksanakan puasa, zakat, dan sedekah dan lain sebagainya. Akan tetapi pernah memukul sanak saudaranya tanpa kesalahan apapun, niscaya Allah tidak akan memasukkan ke surga karena dia pernah memukul saudaranya di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca selesai salat Idul Fitri, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Aminnya 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengatakan amin, amin 3 kali? Kata Rasul, barusan ada malaikat Jibril yang datang kepadaku, mohon doaku diaminkan, kata malaikat Jibril. Doa yang pertama, ya Allah, jangan terima puasanya jikalau orang tersebut orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Kata Rasul, amin. Orang yang masih durhaka kepada orang tuanya, niscaya dia puasanya tidak diterima oleh Allah. Karena yang berdoa malaikat Jibril, yang amin Rasul. Yang kedua, ya Allah, jangan terima puasanya orang yang istri yang belum meminta maaf terhadap suaminya. Lalu Rasul, amin. Yang ketiga, ya Allah, jangan terima puasanya orang yang belum saling memaafkan kepada sanak saudaranya. Lalu Rasulullah, amin. Jadi 3 golongan yang tidak akan diterima puasanya jikalau belum selesai secara vertikal kepada manusia. Yang pertama, orang yang belum masih punya dosa terhadap orang tuanya. Yang kedua, ketika istri belum meminta maaf terhadap suaminya. Dan yang ketiga adalah orang yang belum meminta maaf kepada sanak saudaranya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafiina kulli Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.